Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dede Abdul Hoer. Di sharing kali ini, saya akan berbagi buat Bapak Ibu semua, buat rekan-rekan semua, tentang 7 langkah membangun momentum di bisnis jaringan. Ya, saya akan membagikan sebuah pengalaman yang sudah membantu saya hidup dari profesi ini sebagai pebisnis jaringan selama hampir 16 tahun. Konsisten sampai hari ini mendapatkan hasil yang juga luar biasa ya. Ya makanya saya jalankan sampai belasan tahun karena hasilnya sesuai harapan. Tapi ada begitu banyak orang yang menjalankan bisnis jaringan kadang-kadang cuma hitungan bulan, ya kadang-kadang cuma hitungan tahun. Nah, apa sih masalahnya? Ternyata salah satunya mereka lupa bagaimana caranya membangun momentum. Nah, ini semoga bermanfaat buat Anda yang akan memulai menjadi seorang pebisnis jaringan atau buat Anda yang sekarang sedang aktif di sebuah bisnis jaringan atau Anda yang pernah bergabung di sebuah bisnis jaringan ya. Oke, kita mulai 7 langkah membangun momentum di bisnis jaringan ya. Nah, ini sedikit profil saya. Saya Dede Abdul Hoer sebagai MLM Export. Ya alhamdulillah sudah sejak 2004 saya bergabung di sebuah bisnis jaringan. Saya aktif sampai hari ini ya. Hasilnya saya nikmati sampai hari ini. Yaitu kalau caranya benar, itulah enaknya jalanin bisnis jaringan. Dijalankan cukup 1-2 tahun, tapi hasilnya bisa mengalir belasan tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan bisa diwariskan. Nah, YouTube saya @ddkhoer, Instagram saya @ddabdulhoer, Facebook saya @ddabdulhoer, dan WhatsApp saya 087770986673. Silahkan mau berinteraksi dengan saya, mau ngobrol dengan saya, silahkan ya. Baik lewat YouTube, Instagram, Facebook, maupun ke nomor WhatsApp. Kita bisa belajar bareng. Saya pun tipe orang yang senang menggali ilmu-ilmu, terutama dari para pebisnis MLM yang lain ya, pebisnis jaringan yang lain. Ya, MLM itu sebuah istilah sebetulnya. Ada yang mengatakan network bisnis, ada yang mengatakan bisnis jaringan, ada yang mengatakan multi level marketing. Jadi bebas-bebas saja. Tapi secara internasional profesi pembangun bisnis seperti ini namanya bisnis jaringan gitu ya. Jadi Anda sebagai pebisnisnya namanya networker. Oke? Tapi apalah arti sebuah istilah, yang penting Anda dapat hasilnya kan. Nah, membangun bisnis jaringan tujuannya bukan hanya dapat uang loh, hati-hati ya. Bangun bisnis jaringan tujuannya adalah untuk passive income. Makanya bahasanya bangun aset. Nah, bangun aset itu supaya passive income harus pakai support system ya. Kenapa? Karena nggak mungkin Anda seumur hidup ngurusin bisnis Anda. Harus ada pihak yang ngurusin bisnis Anda. Nah, itulah fungsinya support system. Nah, sekarang di episode kali ini saya ingin share bagaimana cara bangun momentumnya supaya ketika Anda jalankan, momentumnya jadi, bisnisnya berkembang, boom, kemana-mana ya. Sekedar cerita, dulu saya jalankan bisnis network marketing itu, bisnis jaringan itu pelan banget ya, pelan banget. Saya juga awalnya bingung kenapa ya, kok tidak ada perubahan yang signifikan itu. Baru sekitar tahun berapa gitu, saya menemukan satu pola yang ternyata jalankan bisnis MLM itu ada hal-hal yang kita harus lakukan supaya jadi sebuah momentum, dan itu jadi lompatan dan bisa terduplikasi ke grup, dan itu semua saya rangkum menjadi 7 poin ya. Oke. Nah, poin pertama dari 7 langkah membangun momentum di bisnis jaringan, putuskan bahwa Anda ingin menjadi seorang pebisnis jaringan yang profesional. Nah, kenapa ini penting?
Karena ada begitu banyak orang sebetulnya daftar di perusahaan MLM, di perusahaan jaringan, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar sampingan, hanya sekedar mengisi waktu luang, hanya sekedar ya daripada nganggur, hanya sekedar dan hanya sekedar dan hanya sekedar. Akhirnya wajar kalau bisnisnya tidak berkembang. Ya. Padahal ketika Anda membangun sebuah profesi, kalau tidak serius, di bisnis apapun, di profesi apapun tidak akan jadi dong. Termasuk di bisnis jaringan gitu ya. Walaupun sekarang mungkin Anda memulainya part-time, sambil bekerja atau sambil kuliah, tetap di dalam hati Anda, di dalam pikiran Anda harus memutuskan bahwa Anda ingin serius. Ya, bahwa Anda benar-benar akan menggunakan ini sebagai jalan hidup Anda, seperti para legenda di bisnis jaringan. Kenapa mereka bisa punya passive income begitu besar, puluhan tahun? Dan kenapa juga Anda tidak serius di sebuah profesi akan membuat Anda passive income? Ya, jadi buat Anda yang sekarang mendengar dan melihat video ini, yuk putuskan bahwa Anda bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Anda bergabung untuk berhasil. Ya. Nomor 2, mindset. Nah, ini juga penting. Ada begitu banyak orang yang masuk menjadi seorang pebisnis jaringan, tapi mindset-nya belum sebagai pebisnis jaringan. Masih banyak hanya sekedar cari uang. Padahal menjadi pebisnis jaringan tujuannya bangun aset supaya passive income. Bukan untuk sekedar kaya. Karena kalau Anda masuk di bisnis jaringan, niatnya hanya sekedar kaya, Anda akan melupakan pentingnya sistem. Anda akan melupakan pentingnya support system. Anda akan melupakan pentingnya duplikasi. Anda akan melupakan pentingnya momentum. Ya, banyak orang gagal di bisnis jaringan bukan karena penghasilannya kecil. Banyak orang gagal di bisnis jaringan karena hanya berpikir uang. Padahal Robert Kiyosaki mengatakan bisnis jaringan itu tujuannya bangun aset. Dan Anda harus fokus membangun sistem. Beruntunglah buat Anda yang bisnis jaringannya sudah ada support system. Berarti Anda bakal freedom beneran. Tapi buat Anda yang belum ada support system, memang Anda akan agak repot ya membangun momentumnya dan menduplikasikannya. Karena saya yakin kalau Anda punya timnya sedikit, 1 sampai 10 orang mungkin masih bisa Anda pegang. Tapi coba bayangkan ketika tim Anda ada jutaan orang. Kalau bukan support system, siapa yang mau membangun menggerakkan bisnis Anda? Ya mungkin saja bisnisnya berjalan, tapi kalau tidak ada support system, Anda akan capek selamanya. Yuk benerin mindset-nya. Terus, banyak orang bergabung di bisnis jaringan ketika harus menawarkan konsepnya ke orang lain, bukan berpikir memberikan peluang, tapi berpikir mencari orang. Akhirnya ketika nggak dapet, ketika berproses, ketika ditolak, dia down, dia kecewa. Padahal bukan itu mindset yang benar tentang bisnis ini. Bisnis ini harusnya Anda posisikan sebagai solusi untuk setiap masalah orang lain. Jadi kehadiran Anda, ketika Anda menawarkan bisnis jaringan yang Anda punya, justru sebagai pemberi solusi. Mau syukur, belum mau silahkan pelajari dulu. Itu yang benar. Mau aktif syukur, belum mau aktif silahkan pelajari. Ya, itu mindset yang benar. Mindset memberikan solusi. Jadi nanti sepanjang waktu Anda berjuang belasan tahun seperti saya, Anda tidak akan pernah kecewa dengan apapun respon orang lain. Karena yang namanya penolakan itu, sampai kapanpun Anda akan terima. Ketika Anda susah, orang mengatakan, kamu sukses dulu baru ngajak saya. Ketika Anda sudah sukses, kamu telat ngajak saya, harusnya dari dulu ketika kamu memulai berjuang.
Jadi serba salah kalau kita berpikirnya hanya merekrut, hanya mengajak, hanya mencari. Tapi ketika memberikan peluang, berarti dialah yang harusnya stres mikirin Anda, kalau nolak gimana, peluangnya nanti diambil orang dan sebagainya. Justru Anda enjoy. Ya, itu yang disebut mindset. Terus juga jangan salah, ada begitu banyak orang jadi miliarder gara-gara bisnis jaringan. Bahkan saya dengar penghasilan pebisnis jaringan di Amerika, di Eropa, di Korea Selatan, di Jepang, itu income-nya jutaan dolar gitu. Nah, ada begitu banyak orang yang gagal di bisnis jaringan karena mentalnya masih mental recehan. Hanya berpikir nyari duit seadanya, hanya berpikir melakukan seadanya. Akhirnya kerjanya jadi nggak maksimal, jadi nggak sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Mindset perbaiki. Bahwa bisnis ini adalah bisnis yang melahirkan banyak jutawan. Di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Korea. Di negara-negara maju. Dan bahkan di Indonesia ada begitu banyak orang punya penghasilan miliaran. Ya, mentor saya sendiri sudah luar biasa, rumahnya aja 90 miliar. Itu cuma salah satu rumahnya aja dari sekian banyak yang belum miliki gitu ya. Jadi makanya Anda pede. Anda ketika menawarkan pun pede. Anda ketika menjalankannya pun pede. Kenapa? Karena mindset Anda bahwa ini profesi yang keren gitu loh. Ya, sudah niat nolong orang, profesinya keren, juga diakui di seluruh dunia. Nah, kalau mindset ini terus Anda perbaiki ke hal-hal positif, Anda akan mampu membangun momentum di bisnis Anda. Yang ketiga, bangun relasi sampai kapanpun. Sebetulnya bukan hanya karena Anda seorang pelaku bisnis jaringan. Di profesi apapun Anda harus bangun relasi, apalagi di bisnis ini. Kenapa? Supaya jangkauan Anda luas. Ya, yuk aktif di banyak organisasi, aktif di banyak komunitas. Supaya apa? Supaya jangkauan Anda makin luas. Karena kalau Anda hanya terkungkung di situ-situ aja, nanti kan rezeki Anda pun terbatas istilahnya gitu. Coba bayangkan ketika Anda mau mencalonkan diri sebagai presiden misal. Kan Anda harus membangun relasi dengan berbagai kalangan toh. Dari mulai kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas. Nah, sebagai pebisnis itulah yang harus Anda lakukan. Pak, saya minder, Pak, saya malu dan sebagainya. Boleh kalau awal. Tapi ingat, ada banyak buku yang bisa Anda pelajari. Ada banyak mentor yang bisa Anda juga jadikan tempat Anda bertanya. Bagaimana cara membangun hubungan, bagaimana cara memulai percakapan, bagaimana cara mempertahankan relasi dengan orang lain. Itu yang harus Anda kuasai dan banyak ilmunya di buku-buku juga ada, di kaset-kaset edukasi yang ada di perusahaan Anda juga pasti ada, di mentor Anda juga ada. Ya. Yang keempat, kalau Anda ingin membangun momentum di bisnis Anda adalah miliki kebiasaan positif. Ya. Kebiasaan untuk selalu sharing, selalu melayani pelanggan, selalu baca buku-buku positif, selalu mendengarkan kaset edukasi, selalu memperbesar dream. Itu hal-hal positif yang harus Anda bangun. Kan Anda mau memancarkan aura sukses ke orang lain. Nggak mungkin Andanya tidak mengkonsumsi hal-hal positif untuk pikiran Anda. Ingat, teko hanya mengeluarkan isinya. Semahal apapun kalau isinya air yang kotor, ya keluarnya kotor. Isinya air bersih, ya keluarnya bersih. Itulah teko. Sama dengan diri Anda. Anda itu ketika bergabung di bisnis jaringan, berarti Anda akan menawarkan sebuah konsep yang akan membuat orang lain jadi sukses. Nah, kalau Anda ingin menawarkan sebuah konsep yang bisa membuat orang lain jadi sukses, diri Anda sendiri dong harus dibuat penuh aura positif, baik dari pikiran, ucapan, dan itu terbangun dari sebuah kebiasaan. Ya,
Makanya setahu saya orang-orang hebat di bisnis jaringan adalah pembaca buku-buku leadership, buku-buku positif. Beliau juga membangun relasi dengan rekan-rekan yang hanya yang positif, dan beliau pun ada di komunitas-komunitas positif gitu ya. Yang kelima, kalau Anda ingin membangun momentum di bisnis Anda, selalu siap. Ya, ingat prospekan di luaran, calon rekan di luaran kita nggak tahu ketemunya di mana dan sebagainya, kecuali Anda sudah janjian. Tapi ada saat-saat yang Anda akan ketemu dengan seseorang yang potensial untuk Anda ajak kerjasama di bisnis ini. Itulah kenapa Anda harus selalu siap. Siap apa? Siapkan produk kemana-mana, bawa produk perusahaan Anda. Siapkan alat-alat bantu Anda, brosur, flip chart, kaset edukasi. Siapkan diri Anda, perhatikan pakaian Anda. Jangan sampai ketika Anda di jalan ketemu orang potensial, dia lihat Anda compang-camping gitu. Bukan sebagai pebisnis jaringan. Nah, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mengajak satu orang calon diamond di bisnis Anda. Selalu siap. Pakaian selalu rapi, kemana-mana bawa produk, kemana-mana bawa alat bantu, buku, kaset edukasi, flip chart, brosur. Nah, sewaktu-waktu Anda akan ketemu dengan orang potensial, Anda sudah langsung bisa mengeksekusi. Ya. Yang keenam, antusias. Anda sedang memberikan sebuah solusi untuk masalah orang lain. Nah, gimana caranya supaya orang mau menerima? Ya, salah satu kuncinya adalah miliki sifat antusias. Karena orang hanya akan menerima informasi yang sifatnya antusias. Kan kalau Anda tidak antusias, orang lemas dengernya. Padahal Anda pengen ketika Anda ngomong, Anda didengarkan. Antusias ketika sharing, antusias ketika demo produk, antusias ketika berkenalan, antusias dimanapun. Dan yang terakhir, 7 langkah membangun momentum di bisnis jaringan. Berdasarkan pengalaman saya hampir 16 tahun sampai 2020 ini, yaitu selalu berpikir besar. Memang Anda di bisnis jaringan ada yang mengajak. Tapi ingat, tidak selamanya hal-hal yang berhubungan dengan bisnis Anda harus nunggu perintah. Anda adalah pebisnis, Anda yang harus berinisiatif. Anda yang harus berpikir gimana caranya bisnis Anda besar, Anda yang harus mengeksekusinya. Memang harus konsultasi. Tapi untuk eksekusinya, untuk ide-idenya tetap harus lahir dari diri Anda. Kenapa berpikir besar ini penting? Karena toh yang Anda akan kejar pun adalah hal-hal yang besar yang ada di dalam hidup Anda yang selama ini belum Anda miliki. Dan Anda ingin menularkan aura positif, aura berpikir besar ke orang yang Anda juga ajak bicara. Ya. 7 hal yang akan membantu Anda membangun momentum di bisnis Anda. Ya. Putuskan mindset, bangun relasi, miliki kebiasaan positif, selalu siap, antusias, dan berpikir besar. Saya dulu hanya bergabung, sekedar. Bisnis saya nggak berkembang. Tapi ketika saya melakukan ini semua, saya berpikir besar. Saya sampai berani berpikir bahwa saya ini adalah orang yang layak menjadi seorang peraih mobil mewah. Padahal waktu itu saya masih naik motor. Alhamdulillah, berkat kerja keras, ya tentunya ridho dari Tuhan, dan kerjasama dengan tim, saya bisa mendapatkan itu, dan bahkan begitu banyak reward yang lain. Ya, berpikir besar akan membuat Anda jadi orang besar. Ya, terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Silahkan Anda gunakan, Anda konsultasikan ke semua mentor Anda, dan informasi ini sifatnya universal. Jadi bisa dipakai di perusahaan apapun, silahkan boleh di-share. Boleh di-share ke tim Anda, boleh di-share ke teman Anda yang juga mungkin sekarang sedang aktif di sebuah bisnis jaringan, atau Anda share ke siapapun yang memang membutuhkan ilmu ini. Ya, saya Dede Abdul Khair. Anda bisa menghubungi saya melalui WhatsApp 0877 7098 6673, bisa melalui YouTube @dedekhoer, bisa melalui Instagram @dedekabdulkhair atau Facebook @dedekabdulkhair. Selamat berjuang, jadilah legenda, jadilah orang berhasil yang jadi contoh buat orang lain, jadilah pemimpin yang jadi teladan di bisnis Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.